Dan ini ada yang menarik, ar-rujuk dalam PKB itu. Apakah di NU juga perlu ada rujuk? Ar-rujuk minal bisyarah ilal basirah. Nah, misalnya seperti itu. Silakan Pak Kiai Jazuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Uri, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, kemudian Kiai Haji Ubaidillah, Kiai Haji Marsudi, Kiai Haji Marbun, Kiai Haji Mas Duki Boydowi, dan Profesor Dr. Kamarudin, juga pembicara yang sudah menyampaikan sebelumnya. Ini sudah diborong semua isinya ini kan. Saya melihat buku ini unik, menarik, dan spesial karena bicara tentang bagaimana ber-NU. Ber-NU ini tidak cukup hanya karena keturunan, hanya karena kekerabatan, dan hanya karena keluarga. Tapi ber-NU harus berlandaskan kepada kesadaran intelektualitas dan ideologis. Dan itu harus dilakukan melalui fikroh, manhaj, dan juga harokah. Ini sangat menarik, kenapa? Karena ini membuka kesadaran kita tentang pentingnya mindset. Kita tahu NU dan umat Islam hari ini tentu menghadapi keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan itu disebabkan dari apa? Dari fikroh yang paling utama, fikroh yang fatalistik, fikroh yang sering menjauhkan dari nilai-nilai dan roh Islam itu sendiri. Jadi buku ini mengajak kita berpikir tentang fikroh yang benar. Fikroh yang benar ini di sini dikatakan tawasud, ada moderasi di sini, ada moderat, tidak ekstrim, juga tidak liberal, tetap berlandaskan kepada turos di sini dalam pemikirannya. Dan turos itu dilihat juga sebagai sesuatu yang tidak statis dalam mentafsirkannya. Disinilah pentingnya memahami turos dengan secara kontekstual, tidak secara tekstual. Kenapa demikian? Hari ini di komunitas kita, teks itu barang mati, yang seolah-olah menjadi paten, diinterpretasikan sulit, sedikit saja kita menginterpretasikan mungkin dianggap melenceng. Itu problemnya, disinilah yang terpenting. Nah, semangat yang begitu luar biasa dari buku ini sebetulnya adalah semangat islah, semangat tajdid yang digerakkan. Dan saya beberapa kali ketemu dengan Ki Ma'ruf, beliau 3 kali ke pesantren, kita membahas tentang pesantren, tentang NU. Apa yang menarik? Beliau begitu prihatin dengan kejumudan kita dalam banyak hal. Dan dalam buku ini sangat jelas mengajak kita untuk islah. Beliau mengucapkan berkali-kali ya, al-islah ila ma huwal aslah, thummal aslah fal aslah. Di sini saya teringat dulu zaman saya mahasiswa, saya membaca sebuah buku dari Hasan Hanafi, Minat Turath ila Tajdid. Dari turos, tradisi kita, teks yang kita baca, menuju perubahan. Di sini jelas saya merasakan betul pemahaman itu ada dalam buku ini. Mengajak warga NU yang berpikir sebelumnya ini statis, mengajak untuk melakukan perubahan. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Dan di sini disampaikan setelah fikroh, kalimatnya adalah manhaj. Manhaj ini di sini sangat jelas.
bagaimana kita membaca teks keagamaan harus disesuaikan dengan realitas dan tujuan. Artinya teks itu bukan barang yang mati, dia barang yang hidup. Kita membacanya harus sesuaikan dengan realitas. Karena teks itu hidup, itu adalah jawaban dari sebuah realitas. Itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Setiap keputusan-keputusan fikih itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat kontekstual, baik sosiologis ataupun antropologis. Sayangnya di kita ini seperti sudah mati, bahkan usul fikih saja sudah jarang dipakai. Kita selalu kembali kepada kaul lama. Maka di sini dalam buku ini dikatakan, ini bukan berarti kita menghilangkan kaul, tapi mulai membentuk kesadaran tentang pentingnya kita melakukan kontekstualisasi terhadap teks keagamaan. Jadi secara garis besar buku ini mengajak kita untuk tajdid, minat turath ila tajdid. Kalau Hasan Hanafi menyatakan mauqifuna minat turath al-qadim wa mauqifuna minat turath wa mauqifuna minal waqi'. Di sini hampir sama. Bagaimana sikap kita terhadap turos masa lalu? Turos lalu bagaimana sikapnya? Kalau Hasan Hanafi memberikan catatan, ya kita harus mereinterpretasi ulang. Turos dulu selalu bicara tentang teosentris, bicara tentang Tuhan terus. Seperti Tuhan itu yang harus dibela mati-matian. Padahal kenyataannya hari ini, yang harus dibela itu adalah manusia. Miskin, bodoh, terbelakang, tidak berkuasa. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi dari bacaan saya ada relasi antara pemikiran Hasan Hanafi dengan pemikiran Kiai Ma'ruf Amin. Nah dan tentunya tajdid ini juga terkait harokah. Zaman telah berubah. Tidak cukup warga NU ini dakwahnya misalkan membela keagamanya dengan cara lama. Orang sudah melakukan cara baru dengan menggunakan digitalisasi, dengan menggunakan media sosial, tapi kita masih pada tahapan lama. Kita belum bisa move on dengan masa lalu. Kenapa? Karena itu tadi, realitas itu seperti jauh dari kehidupan kita. Nah yang menarik dalam buku ini catatan saya. Saya mengenal Kiai Ma'ruf seorang ulama, seorang intelektual, seorang birokrat, seorang organisaris tulen. Tapi yang saya paling kenal dan saya selalu ingat, beliau adalah seorang politisi. Perjalanannya dari mulai organisasi sampai ke DPR RI, bahkan sampai wakil presiden. Itu adalah bukti khidmah beliau secara siasi. Politik dimaknai oleh Kiai Ma'ruf adalah khidmah sebagai himayatul din, himayatul jam'iyah, himayatul wataniyah. Nah di buku ini sayangnya tidak ada bicara tentang masalah harokah sia-sia. Padahal ini yang paling penting. Kita tahu bahwa kita ini jam'iyah, kita ini adalah ideologi. Sebuah ideologi, sebuah jam'iyah tidak akan pernah bisa bertahan lama dan kuat kecuali kalau didukung oleh kekuatan siasi, politik. Dalam tanda kutip politik praktis. Nah disinilah masalahnya. Padahal beliau juga yang mendirikan PKB. Beliau deklarator juga, tapi tidak disinggung sedikit pun di sini. Padahal kita lihat di dalam sejarah dunia tidak pernah ada sebuah ideologi besar, sebuah ideologi kuat kecuali didukung oleh kekuatan politik. Artinya kalau Jam'iyah NU ini pengen kuat, pengen bertahan, pengen menguasai, tetap gerakannya harus gerakan siasi, namanya harokah siasi. Itu paling penting, itu paling utama untuk membangun Jam'iyah NU masa depan. Terima kasih, waktunya cukup. Allahumma muwaffiq lil muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.